Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza, masih di sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Waduh, semuanya pasti happy banget nih. Lebaran sebentar lagi akan tiba. Lebaran ini aslinya dari bahasa Jawa. Makanya kalau kita datang ke daerah-daerah Jawa yang masih agak ke dalam-dalam, masih banyak orang yang bilang lebaran dengan bahasa leburan. Ada yang bilang juga dengan laburan. Tapi memang yang kita banyak paham lebaran. Lebaran ini dari bahasa Jawa lebar, yang artinya memaafkan. Atau dengan makna lain lebar, yang artinya luas. Kenapa kok digunakan bahasa lebaran? Karena di hari inilah kita melebarkan hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lebar artinya juga memaafkan, berarti sebanyak apapun kesalahan orang lain dan sesulit apapun kita memaafkan mereka, tetap di hari ini kita punya kewajiban untuk saling bermaaf-maafan. Idul Fitri itu bahasa Arabnya. Aid diambil dari kalimat ada ya'udu yang artinya kembali, fitri itu artinya bersih. Jadi seseorang yang berlebaran sebenarnya dia sudah kembali menjadi manusia yang suci dan bersih. Suci pikirannya, suci lisannya, juga suci perbuatannya. Kemudian dia kembali menjadi manusia yang bersih, bersih dari segenap dosa, khilaf dan salah. Karena memang fitrahnya kan manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi baginda Rasulullah memberikan satu bocoran. Nah, ini enaknya. Kita diuji dengan yang namanya dosa, salah dan lupa, tapi Rasulullah memberikan jawaban dari ujian itu. Wa qala Nabi SAW, beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu punya potensi untuk berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya manusia yang pernah berbuat salah itu ya yang mau bertobat dan minta maaf. Idul Fitri identik dengan mudik. Mudik artinya kembali ke kampung masing-masing. Waduh, sobat milenial dan Gen Z lihat deh. Teman-teman, sahabat-sahabat kita kalau udah mau mudik, prepare-nya, persiapannya, Masya Allah, ingin memberikan yang terbaik. Kalau bisa, baju lebaran yang terbaik, isi dompet yang terbaik, calon istri yang terbaik. Bahkan beberapa kali viral sebelum lebaran itu banyak orang yang bela-belain ngerental mobil, ngerental gadget mahal, ngerental motor supaya dinilai apa? Dinilai sukses di perantauan. Seperti itulah mudik, setiap orang ingin memberikan yang terbaik. Nah, mudik lebaran sebenarnya ngajarin kita untuk mempersiapkan mudik kita yang paling pasti, yaitu mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudik yang tidak bisa ditawar-tawar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita bakal mudik ke kampung yang paling abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang tidak mudik? Apa kurang pahala lebarannya? Atau kurang afdol kalau tidak sampai melangkahkan kaki ke kampung masing-masing? Tidak. Karena esensi berlebaran dan beridul fitri itu bukan pada mudiknya saja, tapi pada kekuatan kita memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Yakinlah di saat kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, Allah menurunkan keberkahan. Karena memaafkan orang lain adalah pintu untuk kita meraih berkah. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Nggak ada. Karena kita hidup hanya nunggu mati. Maka karena kita hidup sedang menunggu mati, Allah memberikan banyak hiburan untuk kita. Istri ya hiburan dalam hidup. Anak-anak hiburan dalam hidup. Jabatan, pekerjaan, semua hanya hiburan dalam hidup. Nah, dalam kita menikmati hiburan itu pasti banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Maka Idul Fitri hadir untuk membersihkan semua kesalahan kita. Esensi Idul Fitri pada kekuatan memaafkan dan meluaskan hati seluas-luasnya juga untuk kita meminta maaf kepada orang lain.
Ketika seseorang ingin mudik memberikan yang terbaik, maka mudik itu mengajarkan kepada kita, persiapkanlah bekal yang terbaik untuk akhirat kita, rumah kita yang paling abadi. Orang ketika lebaran dia mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali menjadi manusia suci dan semoga kita menang. Menang atas apa? Menang atas godaan hawa nafsu setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Berapa banyak orang yang lebaran itu hanya ingin mengedepankan gengsi daripada fungsi. Maksudnya apa? Dia bawa kendaraan, pulang mudik, dia korbanin dengan uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan hanya untuk gengsi. Agama mengajarkan kepada kita, kedepankanlah fungsi daripada gengsi. Karena siapapun orang yang mengedepankan gengsi pasti akan banyak hutang. Kalau orang sudah banyak hutang, sedangkan hutang satu-satunya urusan yang akan terbawa mati. Jadi jangan sampai kita bela-belain berhutang hanya untuk gengsi. Terutama yang mau mudik nih ya. Sederhana saja, apa adanya saja. Karena sebenar-benarnya mudik itu adalah ketika kita mampu mengembalikan hati kepada Allah dan memaafkan semua kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebaran manfaatkanlah untuk bersilaturahim. Silaturahim artinya menyambung cinta dan kasih sayang. Kalau selama ini mungkin ada silaturahim kita yang terputus, hati-hati loh. Kita ini sama muslim tidak boleh saling mendiamkan lebih dari 3 malam. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Beliau bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan sesama saudaranya lebih dari 3 hari. Lebaran tiba, alhamdulillah. Yuk kita minta maaf buat sobat-sobat milenial dan Gen Z yang punya banyak salah. Jangan gengsi untuk minta maaf. Karena minta maaf adalah pintu keberkahan yang Allah akan turunkan dunia akhirat untuk kita semua. Mari sama-sama kita saling meminta maaf. Mudah-mudahan kita kembali menjadi manusia suci dan manusia yang ingin terus menyucikan diri. Baik pikiran, lisan, dan perbuatan kita. Subhanallah, teman-teman, ketemu lagi kita di Ramadan tahun depan insya Allah. Dengan Ramadan yang lebih penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dengan program yang sama, sore-sore berkah, berkah selalu, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.